currency future, dan currency option. Yang pertama akan kita bahas adalah pasar currency future. Currency future contract. Future market adalah tempat yang memfasilitasi penjualan mata uang dengan future contract. Currency future contract adalah perjanjian yang menetapkan penukaran suatu valuta asing secara spesifik dalam volume tertentu dan pada tanggal penyelesaian tertentu. Future contract umumnya digunakan oleh multinational corporation untuk melindungi nilai posisi valuta asingnya. Selanjutnya adalah forward contract. Forward market adalah bursa falas, di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, yaitu kurs yang ditetapkan saat ini, tetapi dilakukan transaksi untuk waktu yang akan datang. Forward contract adalah perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dan bank untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan nilai tukar atau forward rate tertentu dan pada waktu atau tanggal yang ditetapkan di masa depan. Contoh penggunaan forward contract. Perusahaan membutuhkan $1 juta Singapura untuk 90 hari ke depan untuk melakukan import dari Singapura. Oleh karena itu, perusahaan melakukan forward contract pada spot rate $50 per dolar Singapura. Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak mengetahui bagaimana keadaan di masa depan. Jika rate di masa depan naik menjadi $60, maka perusahaan harus membayar lebih banyak sejumlah $10 juta daripada mereka menggunakan forward contract. Penghitungan diskon atau premium pada forward rate. Premium terjadi apabila nilai forward rate melebihi spot rate yang berlaku, sedangkan diskon terjadi ketika nilai forward rate berada di bawah spot rate yang berlaku. Jika perusahaan melakukan taksiran secara per tahun, maka dapat menggunakan rumus F sama dengan S dikali 1 tambah P. Namun, jika perusahaan tidak melakukannya secara per tahun, maka dapat menggunakan rumus forward rate dikurang spot rate per spot rate dikali 360 per N dikali 100%. Berikut adalah contoh perhitungan diskon atau premium. Diketahui bahwa forward rate sebesar 0,188 dan spot rate sebesar 0,190. Diketahui N sama dengan 90 hari. Oleh karena itu, dihasilkan minus 4,2%. Karena hasil yang didapat minus, maka dapat dinyatakan bahwa diskon sebesar 4,2%. Perbedaan future contract dan forward contract. Suatu kontrak, baik forward maupun futures, pada dasarnya berisikan kewajiban untuk memperdagangkan mata uang asing pada suatu tingkat kurs tertentu yang ditetapkan hari ini untuk diserahkan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Tingkat kurs tertentu disebut forward price atau future price. Pada tabel tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara forward dengan futures. Pasar opsi mata uang adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan-perusahaan. Opsi dapat dibeli atau dijual melalui pialang-pialang. Opsi tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan. Karena opsi ini tidak baku, semua ketentuannya harus dijelaskan dalam kontrak. Jumlah unit, strike price, dan tanggal jatuh temponya dibuat sesuai keinginan klien. Opsi mata uang memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang dengan harga tertentu. Opsi tersedia untuk berbagai mata uang, termasuk dolar Australia, pound sterling Inggris, dan lain sebagainya. Yang pertama ada bursa opsi. Bursa opsi di Amerika Serikat diatur oleh Komisi Sekuritas dan Perdagangan. Opsi dapat dibeli atau dijual melalui pialang dengan membayar komisi. Yang kedua ada bursa over the counter, di mana opsi mata uang ditawarkan oleh bank komersial dan perusahaan pialang. Berspekulasi dengan opsi beli dan jual mata uang. Yang pertama ada opsi beli mata uang, yaitu memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu pada harga tertentu selama suatu periode tertentu.
Harga yang dapat digunakan oleh pemilik opsi untuk membeli mata uang disebut harga penyerahan. Opsi beli akan menguntungkan ketika seseorang ingin menetapkan harga maksimum untuk membeli suatu mata uang di masa depan. Di sini ada in the money, yang berarti opsi beli suatu mata uang dikatakan menguntungkan jika kurs nilai tukar saat ini lebih tinggi dari strike price. At the money yaitu jika kurs nilai tukar saat ini lebih tinggi dari strike price atau netral. Out of money yaitu jika kurs nilai tukar saat ini sama dengan strike price dan tidak menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi beli, di sini terdapat rumusnya, di mana X min X mencerminkan perbedaan antara kurs spot nilai tukar, yaitu X dengan strike price atau exercise price, yaitu X. T mencerminkan periode hingga jatuh tempo, dan simbol deviasi mencerminkan volatilitas nilai mata uang yang diukur oleh deviasi standar dari perubahan nilai mata uang. Hubungan antara premi opsi beli dan ketiga hal tersebut adalah yang pertama, tingkat harga spot saat ini relatif terhadap strike price. Semakin tinggi kurs spot relatif terhadap strike price, semakin tinggi nilai opsi. Yang kedua, periode waktu sebelum jatuh tempo. Umumnya diperkirakan bahwa kurs spot memiliki kemungkinan lebih besar untuk naik melebihi strike price jika memiliki periode sebelum jatuh tempo yang lebih lama. Yang ketiga, potensi fluktuasi nilai mata uang. Semakin tinggi fluktuasi mata uang, semakin tinggi kemungkinan bahwa kurs spot akan melebihi strike price. Opsi jual. Opsi jual mata uang dikatakan menguntungkan atau in the money jika kurs nilai tukar saat ini lebih kecil dari strike price. Dikatakan netral atau at the money jika kurs nilai tukar saat ini sama dengan strike price. Dikatakan tidak menguntungkan atau out of money jika kurs nilai tukar saat ini lebih tinggi dibandingkan strike price. Faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi jual. Premi opsi jual atau disimbolkan dengan P utamanya dipengaruhi oleh 3 faktor, di mana S min X mencerminkan selisih antara kurs spot nilai tukar yang disimbolkan dengan S dan strike price yang disimbolkan dengan X, lalu simbol T yang mencerminkan jangka waktu hingga jatuh tempo, dan simbol deviasi yang mencerminkan volatilitas nilai mata uang yang diukur oleh deviasi standar dari pergerakan nilai mata uang. Hubungan antara premi opsi jual dan ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi premi opsi beli. Lindung nilai dengan opsi jual mata uang. Perusahaan yang memiliki akun atau posisi dalam valuta asing dapat menggunakan opsi jual mata uang untuk menutup posisi tersebut. Selanjutnya, berspekulasi dengan opsi jual mata uang. Orang-orang dapat berspekulasi dengan opsi jual mata uang sesuai perkiraan mereka mengenai pergerakan mata uang tertentu di masa depan. Berspekulasi dengan kombinasi opsi jual dan beli. Untuk mata uang yang lebih berfluktuasi, salah satu strategi spekulasi adalah dengan membuat posisi kurva terbuka yang menggunakan baik opsi jual dan opsi beli dengan exercise price yang sama. Grafik kontingensi opsi mata uang, yaitu suatu grafik yang menggambarkan potensi keuntungan atau kerugian pada berbagai skenario kurs nilai tukar. 1. Grafik kontingensi bagi pembeli opsi beli, yaitu membandingkan premi yang dibayar untuk memperoleh opsi beli terhadap kemungkinan penerimaan pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Pada grafik, titik impas terletak pada kurs $1,52. Pembeli opsi beli akan menghasilkan keuntungan bersih positif apabila di atas kurs tersebut. 2. Grafik kontingensi bagi penjual opsi beli, yaitu membandingkan premi yang diterima dari penjualan opsi jual terhadap potensi penerimaan dari pembeli opsi jual pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Pada grafik, titik impas terletak pada kurs $1,52. Keuntungan bersih untuk penjual opsi beli menjadi negatif pada setiap kurs spot masa depan yang lebih
3. Grafik kontingensi bagi pembeli opsi jual, yaitu membandingkan premi yang dibayar untuk memperoleh opsi jual terhadap kemungkinan penerimaan pada berbagai kemungkinan kurs nilai mata uang. Pada grafik, titik impas terletak pada kurs 1,47 dolar. Pada harga spot masa depan yang kurang dari 1,47 dolar, pembeli opsi jual akan memperoleh keuntungan bersih yang positif. 4. Grafik kontingensi bagi penjual opsi jual, yaitu membandingkan premi yang diterima dari penjualan opsi jual terhadap kemungkinan pembayaran untuk pembeli pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Pada grafik, titik impas terletak pada kurs 1,47 dolar, akan memperoleh keuntungan sebesar 0,03 dolar per unit dari penggunaan opsi untuk mengimbangi premi 0,03 dolar. Efisiensi pasar future mata uang. Beberapa posisi kemungkinan besar menghasilkan keuntungan, sementara posisi lain menyebabkan kerugian. Tetapi seiring waktu, keuntungan dan kerugian akan saling mengkompensasi. Ini menunjukkan bahwa pasar future mata uang mungkin tidak efisien. Namun, pola ini belum tentu dapat dilihat sampai pola itu terjadi. Yang berarti mungkin akan sulit untuk secara konsisten memperoleh keuntungan abnormal dari spekulasi pada future mata uang. Efisiensi pasar opsi mata uang. Jika pasar opsi mata uang efisien, maka premi pada opsi mata uang mencerminkan semua informasi yang tersedia dengan benar. Dalam kondisi ini, mungkin akan sulit bagi spekulator untuk konsisten menghasilkan keuntungan abnormal saat berspekulasi di pasar ini. Riset telah membuktikan bahwa pasar opsi mata uang efisien setelah mempertimbangkan dampak biaya transaksi. Thanks for watching.